Halo semuanya, balik lagi di channel Teorema Matematika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai soal pengantar atau analisis real ya. Di video sebelumnya kita udah membahas soal nomor 1, 2, dan 3 ya. Di kesempatan kali ini kita akan bahas nomor terakhir, yaitu nomor 4 di sini. Kita langsung aja ke soalnya. Misalkan ya, ini adalah xn ini ya, adalah barisan bilangan real yang memenuhi mutlak ya dari xn plus 1 min xn kurang dari 1/2 pangkat n. Buktikan bahwa xn itu adalah barisan Cauchy. Nah, pertama kita sadari dulu bahwa xn itu dikatakan barisan Cauchy ya, artinya itu apa sebenarnya. Jadi untuk setiap epsilon positif ya, terdapat n besar bilangan asli, sedemikian sehingga untuk setiap n kecil, m kecil yang merupakan bilangan asli juga ya, yang lebih besar daripada n besar tadi itu ya, batas yang kita tetapkan itu berlaku bahwa jarak antara xm dengan xn itu kurang dari epsilon ya. Epsilon ini nanti harapannya akan kecil gitu, jadi kita bisa membuat si xm dan xn itu sedekat mungkin gitulah. Mudahnya seperti itu. Nah, itu definisinya. Kita langsung lanjut ke buktinya. Ya, ini sebenarnya masih kotretan ya. Jadi buktinya belum mulai di sini. Jadi kita mulai dari ambil ya. Ini misalkan itu sama aja kayak ambil. Jadi misalkan m dan n itu bilangan asli ya. Kalau kita ngambil dua bilangan asli, itu kan kemungkinannya antara dua bilangan itu sama atau ada salah satu bilangan yang lebih besar daripada yang satunya lagi gitu. Jadi di sini without loss of generality ya, atau tanpa mengurangi keumuman, asumsikan m itu strictly greater than n. Kenapa? Karena kalau misalkan m itu sama dengan n, maka nanti kan xm itu sama dengan xn dong. Nah, jadi mutlak xm dikurang xn, lah karena dua-duanya xm dengan xn itu sama, jadi 0. Nah, epsilon itu kan memang positif ya, jadi oke, jadi benar gitu. Jadi tidak perlu diperhatikan. Jadi yang perlu diperhatikan itu ketika dia tuh beda gitu, yang satu lebih besar daripada yang lain. Di sini kita asumsikan m itu yang lebih besar daripada n. Nah, di sini kita tinjau ya, mutlak xm dikurang xn sama dengan ini sebenarnya kita tambahin dengan 0. Jadi yang 0 itu yang ini. Ini kita tambahin, ini kan 0 ya. Karena xm-1 dikurang xm-1 itu kan 0. Nanti ini dikurang xm-2, tapi di sini juga ada plus xm-2 ya. Tapi mungkin nggak terlihat ya karena dot ya, karena kita nggak tahu m itu sejauh apa dari n ya. Nah, ini ada minus xn plus 1. Nah, di sini plus xn plus 1. Jadi nanti dia akan kecoret 0. Jadi sebenarnya ini tuh xm dikurang xn. Cuman ditambahin 0 ya. Tapi 0 itu dalam bentuk ya nanti supaya dikurang xm-1 ditambah xm-1. Nah, kenapa bisa begitu? Karena kalau kita perhatikan di sini ini jaraknya 1. Jarak indeksnya ini kan n plus 1 dengan n. Nah, ini kita mau jarak indeksnya 1. Ini m dengan m-1, m-1 dengan m-2 ya. Jarak indeksnya 1 ya. Oke, dari situ, nah nanti dengan ketasamaan segitiga ya, kita yang atas ini itu lebih kecil sama dengan kurang dari sama dengan mutlak xm dikurang xm-1 ditambah mutlak xm-1 dikurang xm-2 tambah seterusnya tambah xn plus 1 dikurang xn. Nah, yang masing-masingnya ini, nah kita menggunakan yang diberitahukan di soal, yaitu kurang dari 1/2n. N itu yang ini, yang kecil tuh ya. Jadi ini dia akan kurang dari 1/2 pangkat m-1. M-1 itu kan yang ini, yang kecilnya di bagian sininya ya, ini yang kecilnya m-1. Nah, sama kalau ini berarti kan m-2 nya ke bawah sini ya. Nah, lalu di sini yang n itu nanti ke sini ya. Nah, lalu ini nanti kita faktorkan 1/2 pangkat n-nya itu ke depan dulu. Ini jangan peduli yang kurang dari dulu
anggap aja ini sama dengan dulu 1 per 2 pangkat n, ya, difaktorkan, berarti yang ini nanti sisanya 1, ya, yang di sebelahnya kan setengah, nanti yang sebelahnya lagi 1/4, dan seterusnya. Sebenarnya ini kan pasti berhenti. Nah, tapi kalau nggak berhenti, artinya yang ini itu nanti akan lebih besar dong dari yang berhenti itu tadi. Karena ini kita mau buat nggak berhenti, ya. Jadi ini tandanya lebih besar, ya. Yang bawah lebih besar daripada yang atas, ya. Itu alasannya. Nah, lalu dari yang bawah ini nanti ini kan deret tak berhingga dengan rasionya setengah. Jadi suku pertama dibagi 1 dikurang rasionya. Itu kan rumusnya. Nah, jadi itu 1 dibagi 1 min setengah itu kan 2. Nah, jadi nanti dapatnya 1 per 2 pangkat n min 1. Nah, ini kalau kita punya 1 per 2 pangkat n min 1, ketika n menuju tak berhingga, itu dia akan menuju 0. Jadi limitnya itu sama dengan 0. Nah, di bagian yang ini kita asumsikan itu diketahui gitu. Jadi itu kita tahu, atau itu biasanya kita buktikan dengan teorema-teorema sebelumnya gitu. Ya, di bab barisan ini biasanya ada teorema sebelumnya sedemikian sehingga kita bisa mengatakan bahwa limit dari 1 per 2 pangkat n min 1 itu sama dengan 0 gitu. Nah, karena kita udah menerima bahwa limit dari ini sama dengan 0, artinya untuk setiap epsilon positif, ini definisi lagi balik, ada n1 bilangan asli, sedemikian sehingga untuk setiap n kecil yang lebih besar daripada n1, berlaku bahwa jarak 1 per 2 pangkat n min 1 dengan 0 itu kurang dari epsilon. Gitu. Nah, di sini langsung ke buktinya aja, kita ambil epsilon positif, ya. Kita pilih n besar itu, yang tadi di atas itu, sama dengan n kecil 1. N kecil 1 dapatnya dari mana? Dapatnya dari sini, ya. Lalu untuk setiap n, m yang strictly lebih besar daripada n, di mana n itu kan kita udah pilih n1, dengan asumsi, ya, dengan asumsi catatannya itu m lebih besar dari strictly greater than n. Ini karena WLOG yang tadi itu berlaku, ya, xm dikurang xn, ya, mutlaknya itu kurang dari 1 per 2 pangkat n min 1. Dari mana? Dari kuadratan kita yang tadi ini, ya. Lalu si 1 per 2 pangkat n min 1 itu kan bisa sama aja kayak mutlak 1 per 2 pangkat n min 1 dikurang 0. Nah, kita kan tahu karena n-nya itu lebih besar daripada n1, ya. Karena n lebih besar daripada n1, maka ini itu kurang dari epsilon, ya. Berarti kita bisa menyimpulkan yang ini. Jadi kalau kita rangkum, untuk setiap epsilon positif, ya, terdapat n bilangan asli, sedemikian sehingga untuk setiap n kecil, m kecil yang lebih besar daripada n besar ini, itu jarak antara xm dengan xn itu bisa dibuat kurang dari epsilon, ya. Jadi itu membuktikan bahwa si barisan xn itu merupakan barisan Cauchy. Nah, demikian untuk nomor 4 ini pembahasan kita yang untuk yang terakhir. Sekian dan terima kasih.